Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah fikih 2 akan menyampaikan materi mengenai istilah dan kaidah fikhiyah yang berkembang dalam fikih siasah. Saya Sofia Amalia Hadi, NIM 932125719 akan menyampaikan mengenai istilah-istilah penting dalam fikih siasah. Ada beberapa istilah-istilah penting dalam fikih siasah, diantaranya 1. Al-ijma'. Ijma' yakni kesepakatan para fuqaha dalam suatu kasus. Seperti misalnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu an. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar radhiyallahu an melakukan musyawarah atau koordinasi dengan para tokoh pada masa itu tentang suatu kasus. Yang kedua, yakni al-qiyas. Dalam fikih siasah, qiyas digunakan untuk mencari umum al-makna atau ilat hukum. Dengan qiyas, masalah dapat diterapkan dalam masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah tersebut mempunyai ilat yang sama. Dalam hal qiyas, diterapkan kaidah yakni hukum berputar bersama ilatnya. Ada dan tidaknya hukum tersebut tergantung atas ada dan tidaknya ilat hukum tersebut. Yang ketiga, yakni maslahah mursalah. Maslahah artinya adalah mencari kepentingan hidup manusia. Sedangkan mursalah artinya sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nas Al-Quran atau As-Sunnah yang menguatkannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Afifur Rahman. Nomor induk mahasiswa 93212919. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang istilah-istilah penting dalam fikih siasah. Yang pertama yakni syot adzariyat dan fat adzariyat. Syot adzariyat di sini berarti upaya masyarakat untuk menghindari kemafsadatan, sedangkan fat adzariyat yakni upaya masyarakat untuk mencapai kemaslahatan. Di sini syot adzariyat dan fat adzariyat berfungsi sebagai alat, bukanlah sebuah tujuan. Contoh penerapan syot adzariyat di sini adalah untuk semisal dalam suatu negara ada suatu peraturan di mana peraturan tersebut yang pertama diberlakukannya jam malam. Terus tidak boleh membawa senjata tajam atau senjata api dalam suatu tempat atau suatu daerah tersebut. Kemudian ada juga seperti peraturan kependidikan. Kaidah yang berlaku dalam syot adzariyat yakni hukum suatu alat sama dengan hukum suatu tujuan. Untuk yang kedua yakni al-adah. Al-adah di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama al-adah as-shalihah dan yang kedua al-adah al-fasidah. Al-adah as-shalihah di sini yakni suatu adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan al-adah al-fasidah di sini yakni adat atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini kaidah yang berlaku adalah adat sama dengan atau adat bisa juga diberlakukan sebagai hukum. Yang ketiga yakni al-istihsan. Al-istihsan secara sederhana berarti berpaling. Maksudnya di sini yakni berpaling dari dalil yang sudah berpaling dari ketetapan dalil khusus menuju ketetapan dalil yang umum. Bisa juga diartikan dengan berpindahnya suatu dalil dari dalil yang lemah menjadi dalil yang kuat, atau membandingkan suatu dalil untuk menetapkan suatu hukum. Semisal kita ambil contoh dalam suatu kasus pewakafan di mana tanah wakaf di sini kan tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan cara diwariskan atau dijual. Akan tetapi apabila tanah wakaf tersebut tidak dipergunakan sesuai yang diwakafkannya, maka hal tersebut adalah mubadzir. Lah, mubadzir di sini hukumnya dalam Al-Qur'an kan tidak boleh atau dilarang. Maka hal tersebut dapat dihukumi sebagai istihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Syahid Hidayatullah dengan NIM 9321268 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kaidah fikih siasah. Ya, untuk kaidah fikih siasah adalah sebagai teori ulama
yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaannya fikih syasah. Nah, dan kaidah-kaidah ini itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya kita harus memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaannya. Lah, dan kaidah-kaidah ini dirumuskan dalam fikih syasah antara lain hukum berputar sama ilatnya dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya ilat hukum tersebut, hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan niat, yakni menolak kemaslahatan dan menarik kemaslahatan. Lah, dan hukum-hukum dan kaidah-kaidah fikih syasah ini mengambil dari Al-Quran dan hadis, kemudian dijabarkan kepada orang-orang oleh ulama sehingga menjadi kaidah-kaidah fikih. Lah, sekian penjelasan dari saya tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.